Terima kasih kamu telah klik video ini. Dukung aku dengan klik tombol subscribe. Like jika kamu suka video ini dan share jika menurutmu video ini bermanfaat. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Quran, jumpa lagi dengan aku di channel Sang Melayan. Di video kali ini, kita akan membahas 3 jenis idgham tinjau dari makhraj dan sifatnya. Idgham ditinjau dari makhraj dan sifatnya ada 3, yakni yang pertama idgham mutamasilain, yang kedua idgham mutaqaribain, dan yang ketiga idgham mutajanisain. Kita akan membahas ketiga idgham ini, namun supaya videonya tidak terlalu panjang, nanti akan aku bagi menjadi 3 bagian. Baik, kita langsung mulai pembahasan kita mengenai ketiga jenis idgham ini. Seperti biasa, sebelum kita mulai pembahasan sesuatu, pasti kita akan awali dengan pengertian. Jadi yang pertama, apa itu idgham? Pengertian idgham secara bahasa adalah al-idkhal, artinya memasukkan. Jadi idgham secara bahasa adalah idkhal, artinya memasukkan. Sedangkan secara istilah atau pengertian terminologi adalah idkhalul harfil awal as-sakin fil harfis tsani al-mutaharrik bihaitsu yasirani harfan wahidan musyaddadan. Yang artinya idgham secara istilah adalah memasukkan huruf pertama yang sukun ke huruf kedua yang berharokat sehingga keduanya, yakni kedua huruf tersebut, menjadi satu huruf yang bertasydid. Jadi, idgham adalah pertemuan dua huruf, yang satu sukun dan yang kedua berharokat. Lalu kemudian memasukkan huruf pertama yang sukun ke huruf kedua yang berharokat sehingga jadilah seakan-akan kedua huruf tadi menjadi satu huruf. Baik, kita akan langsung mulai pembahasan tentang idgham mutamasilain. Idgham mutamasilain atau disebut juga idgham mislain terjadi apabila ada pertemuan dua huruf yang sama makhraj dan sifat. Huruf pertama sukun dan bukan huruf mat. Jadi, idgham mutamasilain adalah pertemuan dua huruf yang sama makhraj dan sifatnya. Intinya dua huruf yang benar-benar sama. Sama namanya. Yang pertama sukun dan yang kedua berharokat. Yang pertama sukun dan bukan huruf mat dan yang kedua berharokat. Untuk memperjelas kita akan langsung ke contohnya. Di contoh yang pertama ini ada pertemuan dua huruf ba, yang satu sukun, yang kedua berharokat. Maka yang pertama yang sukun ini diidghamkan atau dimasukkan ke huruf kedua yang berharokat. Idrib bi asaka. Aku ulangi. Idrib bi asaka. Yang kedua ada pertemuan dua huruf ta, yang satu sukun diidghamkan ke huruf ta yang kedua yang berharokat. Fama rabihat tijaratuhum. Aku ulangi. Fama rabihat tijaratuhum. Jadi langsung diidghamkan saja ke huruf ta yang kedua. Yang ini, yang huruf ba tidak dibaca idrib bi asaka, tidak dibaca seperti itu. Atau yang kedua tidak dibaca fama rabihat tija, tidak dibaca seperti itu, melainkan langsung diidghamkan. Kemudian contoh yang ketiga, bima asaw wa kanu. Di sini ada pertemuan dua huruf waw. Yang pertama sukun diidghamkan ke huruf waw yang kedua yang berharokat. Bima asaw wa kanu. Contoh selanjutnya, misalkan ada huruf nun
dan mim. Untuk huruf nun dan mim ini sedikit berbeda dengan contoh sebelumnya. Jika contoh sebelumnya semuanya dibaca seperti yang tadi aku contohkan, untuk huruf nun dan huruf mim dibaca idgham ditambah dengan gunnah. Jadi contohnya min ni'mah, min ni'mah. Atau yang kedua ini lahum maghfirah, lahum maghfirah, seperti itu. Adapun selain huruf nun dan huruf mim, huruf apapun selain huruf nun dan mim, maka dibaca idgham saja tanpa gunnah. Ada beberapa pengecualian di dalam Al-Quran, dalam lafal-lafal seperti ini. Nah, ini penjelasannya. Ini yang pertama ini ada huruf waw dan yang kedua huruf waw berharokat. Keduanya ini memenuhi pengertian idgham mutamatsilain. Tapi huruf waw yang pertama ini tidak diidghamkan ke huruf waw yang kedua yang berharokat. Mengapa? Karena waw sukun di sini adalah waw mad. Artinya dia tidak bisa diidghamkan. Jika dia diidghamkan maka matnya nanti hilang. Dan jadi cara pembacaannya isbiru wasabiru, bukan isbiru wasabiru, tidak seperti itu, tetapi isbiru wasabiru. Kemudian kita bisa mengetahui kenapa ini huruf mat atau bukan dengan melihat harokat huruf sebelumnya. Di sini harokat huruf sebelum waw, yakni huruf ro adalah domah. Maka domah bertemu waw sukun adalah termasuk mat tabi'i. Maka waw di sini adalah waw maddiyah. Lalu kemudian ini ada pertemuan dua huruf ya. Ya, di sini adalah ya maddiyah. Diketahui dari harokat huruf sebelumnya adalah kasroh. Jadi kita membacanya alladzi yuwaswis, alladzi yuwaswis. Tidak membacanya alladzi yuwaswis, tidak seperti itu. Melainkan alladzi yuwaswis. Begitu pula contoh yang kedua. Fi yaumain, bukan fi yaumain. Jadi tidak diidghamkan. Begitu pula contoh yang terakhir. Ini ada di surat Al-Haqqah ayat 28. Pertemuan dua huruf H. Yang pertama sukun, yang kedua berharokat. Tapi yang pertama sukun ini dia ada di penghujung ayat. Kalau kita membacanya dengan waqaf itu ya tidak perlu idgham karena waqaf. Maliyah, berhenti, mengambil nafas. Halaka anni, seterusnya. Tapi kalau kita ingin membacanya dengan satu nafas, kita wasol, kita sambung, maka ini tidak diidgham. Ingat ya, ini bagian pengecualian. Ini saktah, walaupun huruf H di sini memenuhi syarat idgham mithlain atau mutamatsilain. Maliyah halaka anni, seperti itu. Jadi berhenti sejenak tanpa mengambil nafas dan bukan diidghamkan. Bukan maliyah halaka, tidak seperti itu, melainkan maliyah halaka anni, dan seterusnya. Demikian ini pembahasan kita tentang idgham mutamatsilain. Syukran jazakumullah khairan katsiran, kamu telah menonton video ini sampai selesai. Jika kamu memiliki saran, masukan, dan pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Tonton juga video-video aku yang lain tentang pembahasan mengenai ilmu tajwid yang bisa kamu klik ikonnya di sisi kanan maupun di sisi kiri layar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.